Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia Mewati. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pahlawan Tuanku Tangguhsai. Di sini, saya akan membuat video dengan tujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran terpadu dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Fauziddin SAG MPD. Di sini saya akan merangkum dari materi penerapan model pembelajaran berbasis proyek di sekolah dasar. Kenapa sih mesti PBL? Nah, perlu diketahui PBL itu kayak belajar sambil main proyek. Jadi seru dan gak ngebosenin. PBL bisa ngebantu anak buat belajar berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi. Keterampilan pada zaman sekarang itu sangat penting. PBL bisa bikin anak-anak lebih semangat belajar dan ngerti konsep pelajaran, dan juga PBL ngajarin anak buat lebih mandiri dan bisa kerjasama dalam tim, serta PBL mempersiapkan anak-anak untuk masa depan yang penuh dengan tantangan. Bayangin deh, kita belajar nggak cuma di buku, tapi juga bisa bikin proyek yang seru dan menyenangkan. Itulah inti dari PBL. Kita jadi lebih aktif dan nggak gampang bosan. Dan juga misalnya kita mau belajar tentang lingkungan, di PBL kita nggak cuma baca di buku tentang polusi, tapi kita juga bisa bikin proyek yang dimana bagaimana cara mengurangi sampah di sekolah, seperti kampanye hemat kertas atau komposter dari barang bekas. Hasilnya kita bisa langsung praktik dan belajar dari pengalaman. Nah, itu kita sudah mengetahui dari PBL. Nah, gimana sih cara ngerjain PBL atau tahapan-tahapannya apa-apa aja gitu kan? Nah, yang pertama, perencanaan. Guru harus ngatur proyeknya dengan baik, mulai dari pertanyaan pemandu yang menarik, tujuan belajar yang jelas, topik yang relevan, serta sumber daya yang cukup. Yang kedua, pengenalan. Guru ngenalin proyeknya ke anak-anak, jelasin tujuannya, dan juga berikan arahan awal. Yang ketiga, penelitian. Anak-anak melakukan atau mencari informasi yang dibutuhkan dalam proyeknya. Guru ngembimbing mereka gimana cara mencari sumber informasi yang benar, dan juga ngembimbing mereka gimana mengerjakan penelitian yang sesuai dengan isinya. Nah, yang keempat, pengembangan produk. Anak-anak melakukan produk akhir dari proyeknya, bisa berupa presentasi, video, karya tulis, atau media. Nah, di situ guru juga membimbing mereka dan juga memberikan masukan secara berkala. Nah, dan yang kelima, presentasi dan refleksi. Anak-anak melakukan presentasi dari hasil kerja mereka dan juga melakukan refleksi dari proses belajar yang mereka lalui. Dan juga guru membimbing mereka dan juga memberikan penghargaan atas usaha dan hasil kerja mereka. Nah, dari setiap tahapan itu penting banget loh. Seperti kayak di tahap penelitian, kita bisa mencari informasi dari berbagai sumber, seperti di buku, di internet, atau wawancara dengan ahli, atau juga observasi langsung. Nah, kemampuan itu sangat penting untuk masa depan kita. Selanjutnya, PBL ada tantangannya juga nih. Yang pertama, perencanaan. Butuh waktu dan usaha yang lebih banyak dibanding dari metode belajar tradisional. Yang kedua, pengelolaan kelas. Guru harus ngatur kelasnya dengan baik, terutama pas anak-anak kerja kelompok. Yang ketiga, sumber daya. Butuh sumber daya yang cukup seperti teknologi, bahan-bahan, dan kunjungan lapangan. Dan yang keempat, penilaian. Penilaiannya lebih kompleks dan butuh berbagai metode. Nah, tapi jangan khawatir, dari semua tahapan ini, dari semua tantangan ini, kita bisa atasi dengan kerjasama yang baik antara guru dan siswa serta dukungan dari sekolah. Guru berperan penting dalam membimbing dan memfasilitasi proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ada tips sukses ngerjain PBL. Yang pertama, perencanaan yang matang. Penting banget loh buat ngatur proyeknya dengan baik. Dan yang kedua, topik yang relevan. Pilihlah topik yang relevan dengan kehidupan anak-anak dan sesuai dengan kurikulum. Dan yang ketiga, dukungan dari sekolah. PBL juga butuh dukungan dari kepala sekolah dan juga guru-guru lainnya. Dan yang keempat,
latihan untuk guru. Guru harus dilatih agar bisa ngerjain PBL dengan baik. Yang kelima, teknologi. Manfaatkan teknologi buat bantu proses belajar PBL. Dan yang keenam, penilaian yang holistik. Gunakan berbagai metode penilaian agar bisa mengecek hasil kerja siswa-siswa secara menyeluruh. Nah, dukungan dari orang tua juga penting banget loh teman-teman, karena mereka bisa membantu kita mencari informasi, menyediakan alat dan bahan, dan juga memberikan kita semangat selama kita mengerjakan proyek. Singkatnya, PBL itu nggak cuma metode belajar, tapi juga sebuah pengalaman yang berharga dan menyenangkan. Kita belajar banyak hal, nggak cuma materi pelajaran, tapi juga keterampilan hidup yang penting untuk masa depan. Dan juga perlu diingat, PBL itu fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kondisi di setiap sekolah. Guru harus ngatur proyeknya yang sesuai dengan sumber daya dan kehidupan anak-anak. Oke, itulah tadi dari rangkuman saya terkait materi penyerapan model berbasis proyek di sekolah dasar. Saya harap teman-teman dapat memahaminya dan juga dapat mempraktekkannya di sekolahnya masing-masing. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.